Terima kasih Anda masih menyaksikan Sapa Malang bersama saya Nadifa Rahma dan masih dengan Ibu Eni di sini Kepala UDD PMI Kota Malang. Kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan stok darah di PMI Kota Malang. Tadi juga sudah disampaikan beberapa tips-tips begitu ya untuk donor darah jika di bulan Ramadan dan juga upaya-upaya yang dilakukan oleh PMI Kota Malang untuk menjaga stabilitas stok darah di Kota Malang sendiri. Nah, tadi juga disampaikan ya Bu, udah kolaborasi dengan Masjid TNI. Nah, bagaimana upaya jemput bola ini, teknisnya ini seperti apa untuk donor darah dengan jemput bola tersebut? Tadi kan saya sampaikan, kita mengaktifkan kelompok donor darah yang biasanya hanya pas ulang tahun, kan gitu, ada begitu. Jadi kita dekati, kita sampaikan surat, kita motivasi agar ini bisa melakukan donor darah. Kemudian dengan TNI kita juga datang ke komandannya sana, atau biasanya TNI justru yang ke sini karena udah hafal ya. Biasanya kita minta antara 150 sampai 200 per hari dari TNI untuk persiapan trombosit. Juga ini kita ada apresiasi untuk pendonor dengan beras 5 kilo tadi ya. Itu. Dan memang kegiatan donor darah ini nggak bisa berhenti karena belum ada darah sintesis. Kalau sampai kita nggak punya stok darah, ya kasihan pasien itu mengancam nyawa itu. Jadi darah ini sangat sangat penting dan kita tidak bisa berhenti. Baik, apa ada sempat ada permasalahan kekurangan stok darah selama Ramadan? Karena yang disampaikan oleh Bu Eni sebelumnya ya, tadi kan ada perbedaan stok gitu ya. Kalau misalnya di bulan Ramadan, para masyarakat ini kan juga menunda ya untuk donor darah. Nah, itu pernah ada permasalahan terkait kurangnya stok darah seperti itu? Pernah dulu ya. Tapi sejak tahun kemarin ya, Ramadan kemarin itu kita justru surplus, kelebihan darah, sehingga kita salurkan ke UTD lain yang di luar Malang gitu. Jadi itu kalau kurang masih ada Mbak, karena ada fluktuasi permintaan darah itu sangat tergantung pada golongan darah. Jadi walaupun kita banyak O, banyak B, yang diminta itu A, padahal A kita mepet gitu. Caranya gimana? Biasanya kita hubungi pendonor-pendonor, kan sudah ada datanya di sini dan itu di-link lewat WA. Jadi otomatis itu nanti siapa yang golongan darah A, waktunya donor akan dihubungi melalui WA secara otomatis. Biasanya 2-3 hari, kan nggak mungkin dihubungi sekarang datang gitu. Biasanya besok lusa itu banyak yang datang. Jadi yang sudah waktunya donor mungkin belum sempat, itu kita panggili. Ya, stok darah kami B kurang, Bapak Ibu yang berada dan sudah waktunya donor mohon berkenan untuk hadir gitu. Kalau biasanya stok darah yang sering dibutuhkan nih golongan darah apa Bu Eni di sini? Enggak mesti ya. Sangat kadang ya B, kadang ya O, kadang ya enggak. Kan orang bilang, "Oh, darah B yang jarang, darah AB yang jarang." Enggak sih, enggak begitu. Ya memang kalau awam kan enggak tahu ya. Kalau kami yang di sini enggak sih. Kadang habis, padahal katanya banyak. Cuma saya enggak punya datanya ya, berapa persen dari penduduk kita itu yang gitu. Jadi enggak ada kekhususan dari golongan darah itu. Oke, berarti karena selama ini masyarakat tahunya kan ada ya gitu. Betul seperti itu. Ternyata memang fluktuatif ya kebutuhannya sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Nah, tadi juga dijelaskan oleh Bu Eni, tadi memang darah ini penting ya kalau dilihat, apalagi kalau misalnya donor darah ini stoknya berkurang. Nah, itu kan pasti menjadi permasalahan. Nah, yang terakhir ini Bu Eni, harapan ke masyarakat bagaimana sih Bu? Kenapa donor darah ini penting untuk sesama manusia juga dan penting dilakukan apalagi saat ini kan menjelang Ramadan begitu. Yang pertama penting sudah saya sampaikan tadi, karena belum ada darah sintesis. Kalau kosong mau dikasih apa kan begitu, sehingga kita harus tetap menjaga stok itu ya. Nah, karena tiap Ramadan itu biasanya pendonor menurun, ya kita himbau masyarakat kalau memang takut karena puasa ya sesudah buka puasa atau sesudah taraweh atau menjelang buka begitu. Itu salah satunya. Jadi penting sekali, kenapa? Karena darah ini merupakan salah satu
obat ya, yang kadang-kadang sangat-sangat menyentuh kebutuhan hidup. Ya coba kalau perdarahan banyak nggak ada darah gimana itu ya, mau dikasih apa gitu kan, nggak ada lagi. Ya kalau obat panas nggak ada paracetamol, mungkin pakai Sanmol, pakai apa, banyak macamnya. Kalau darah ya cuma darah aja, belum bisa. Oke, baik. Berarti harapannya untuk masyarakat ini agar terus bisa melakukan donor darah begitu ya, walaupun di bulan puasa, walaupun tetap puasa di bulan Ramadan tetap bisa melakukan donor darah karena memang ya membantu sesama begitu ya. Yeah. Jadi karena Bu Eni juga sudah memberikan tipsnya untuk masyarakat jika ingin melakukan donor darah saat bulan puasa disarankan untuk mendonorkan darah saat setelah buka puasa ataupun setelah sholat tarawih karena biar tidak lemas gitu ya. Nah, karena setelah buka puasa itu bisa juga menjaga kesehatan juga seperti itu ya. Nah, karena dengan donor darah di bulan Ramadan ini juga tentu dapat membantu sesama apalagi saat bulan Ramadan seperti itu. Nah, diskusi kami tadi dengan Bu Eni Sekar Rengganingati ya, Kepala UDD PMI Kota Malang ini menutup perjumpaan Sapa Malang kita hari ini. Saya Nadifa Rahma dan kru yang bertugas berterima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. Selalu jaga kesehatan dan sampai jumpa.